Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 Surabaya bersama Bapak Ibu wali murid, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan tarbiyah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah selama Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita, salat tarawih kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kita perlu ketahui bahwa bulan Ramadan dalam sebuah riwayat itu diterangkan bahwa bulan Ramadan itu terdiri dari 3 fase. Ada awaluhu rahmatun, 10 hari yang pertama itu rahmat, kemudian 10 hari yang kedua adalah maghfirah, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu ifkum minan nar, dan 10 hari yang terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Nah, kalau kemudian kita umpamakan seperti kompetisi, sebuah kompetisi, maka tentu kita bisa lihat ya, keadaan jamaah di masjid-masjid atau mushola ketika 10 hari yang pertama itu masjid penuh jamaah, full, karena memang masih babak penyisian, semuanya ikut hadir. Tetapi bagaimana ketika kita sudah masuk 10 hari yang kedua, maka sudah berkurang, tinggal beberapa soft saja, dan itu adalah masuk babak semifinal. Dan alhamdulillah kita semuanya ini insya Allah masih bertahan di 10 hari yang terakhir, yaitu di babak final ya, masih bertahan untuk tetap bersemangat untuk meraih visi daripada ibadah Ramadan. Paling tidak ada 2 visi yang ingin dicapai oleh orang-orang yang berpuasa dan beribadah selama Ramadan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu, yang pertama adalah visinya la'allakum tattaqun. Bagaimana kita selama menjalani tarbiyah selama Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu oleh Allah disediakan surga yang luasnya di antara langit dan bumi, dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya sebagai hasil dari output Ramadan selama 1 bulan penuh ini, bagaimana kita selama tarbiyah Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran 133 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di 10 hari yang terakhir mari kita optimalkan waktu tenaga kita untuk betul-betul memaksimalkan Ramadan ini, sehingga betul-betul akan menjadi orang-orang yang takwa, karena oleh Allah sudah disiapkan surga lil muttaqin, semuanya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Nah, kemudian siapa orang yang takwa itu? Dijelaskan di ayat selanjutnya, orang yang bertakwa hasil daripada ibadah Ramadan itu satu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang kemudian tergerak hatinya untuk berinfak, menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Artinya
berinfak itu tidak menunggu ketika rezekinya banyak, tidak menunggu ketika sudah dapat THR, tidak, tetapi kapanpun kita diperintahkan untuk berinfak, sebagaimana filosofinya telur. Kalau kemudian seekor buaya, tentu telurnya akan besar karena sesuai dengan fisiknya. Kalau kemudian kita melihat ayam, tentu telurnya agak lebih kecil lagi. Demikian juga ketika kita melihat burung, tentu telurnya lebih kecil lagi. Dan apalagi kita melihat seekor cicak, itu telurnya akan lebih kecil. Tapi semuanya, mulai dari cicak, kemudian burung, ayam, semuanya bertelur, walaupun sesuai dengan kondisinya masing-masing. Demikian juga orang yang berinfak, yang diperintahkan Allah itu tidak harus kaya, tetapi bagaimana kita kemudian bisa mengikhlaskan harta kita sebagian kecil untuk saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang takwa itu adalah orang yang mampu mencegah atau menahan diri dari marah. Wal kadhiminal ghaidh. Artinya mereka sabar. Karena sabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena apa? Masalah sebesar apapun masalahnya itu, kalau diselesaikan oleh orang-orang yang sabar, maka masalah itu akan menjadi kecil. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun masalah, kalau diselesaikan oleh orang yang emosi, maka masalah itu akan menjadi besar. Maka tentu sekali lagi karakter sabar ini harus melekat pada orang-orang yang takwa. Kemudian yang ketiga adalah kata Allah wal afina anin nas, yaitu orang yang bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada dirinya. Memberi maaf, bukan meminta maaf, tapi memberi maaf. Kalau ada orang lain yang salah kepada kita, kita sudah memaafkan mereka, mengikhlaskan. Itulah wal afina anin nas, sebagai ciri karakter orang-orang yang sudah memiliki predikat takwa. Kemudian Allah menjelaskan lagi, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang takwa itu ciri yang keempatnya adalah ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan kezaliman, maka dia secepatnya untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Fastaghfiru lidzunubihim. Itulah ada 4 karakteristik orang-orang yang muttaqin, yang oleh Allah akan dimasukkan surganya. Mudah-mudahan dengan output Ramadan selama ini betul-betul bisa membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin. Kemudian visi yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Bagaimana setelah perjalanan Ramadan selama 1 bulan penuh itu, kemudian mampu bisa membentuk pribadi-pribadi yang bersyukur. Pribadi yang bersyukur itu tidak gampang, tapi perlu dilatih. Selama Ramadan, alhamdulillah, kita selalu belajar bersyukur pada Allah. Ketika perut kita lapar di siang hari, 1 hari penuh kita tidak makan, tidak minum, tapi ketika maghrib tiba, kemudian kita hanya minum seteguk air aqua gelas, maka kita sudah bisa berucap alhamdulillahirabbil alamin, sudah lega rasanya ketika ada air minum itu. Maka itu sebuah latihan sebenarnya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. La'allakum tashkurun. Karena kata Rasulullah, karakter orang mukmin itu selalu bahagia dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Itu bahagia. Kenapa bahagia? Karena orang mukmin itu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia selalu bersyukur. Tetapi ketika diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, maka orang mukmin itu akan bersabar. 2 karakteristik ini mampu membentuk manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah. Dan tentu ini menjadi satu hal, satu visi yang harus kita capai
selama tarbiyah di bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat itu, dan kemudian kita mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh karakteristik orang-orang yang muttaqin, yang insya Allah pada akhirnya kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah di 10 hari yang terakhir ini kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi lulusan-lulusan selama Ramadan, orang-orang yang muttaqin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.